bangsa Indonesia ini sampai saat sekarang insya Allah tidak akan pernah bergeser sebagai bangsa agraris lah. Tapi kali ini kita fokus ke protein hewani, Bapak. Ini rata-rata volume botolnya kan 200 cc. Halo Sobat Saintek, Halo Sobat Polije. selamat datang di podcast Resona Saintek. Ruang seru tempat kita ngobrol santai seputar sains, teknologi, dan inovasi dari kampus tercinta. Podcast ini merupakan bagian dari kampanye sains dan teknologi, Teva Polijesip berdampak, rakyat paham riset, menanam inovasi, panen pangan yang didukung oleh Direktorat Diseminasi dan Pemanfaatan Sains dan Teknologi. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Kemendikti Saintek melalui program kampanye tematik sains dan teknologi atau Resona Saintek. Melalui program ini, kami para duta sains dan teknologi hadir untuk mengajak sobat semua mengenal lebih dekat bagaimana perguruan tinggi, khususnya Politeknik Negeri Jember, dalam berkontribusi mendukung ketahanan pangan nasional. Salah satunya lewat pengembangan pangan protein hewani. Nah, jadi di episode pertama ini kita akan langsung berbincang dengan narasumber kita yang sangat luar biasa dan tentunya memberikan dampak yang sangat besar kepada kampus Politeknik Negeri Jember. Dan telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Direktur Politeknik Negeri Jember, Bapak Saiful Anwar. Selamat datang. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bapak? Alhamdulillah hari ini baik sekali. Wah, tentunya di sini Bapak Direktur nanti akan berbagi nih teman-teman pandangan menarik ya tentang peran perguruan tinggi, terutamanya dalam memperkuat ketahanan pangan, sekaligus cerita inspiratif tentang inovasi Teaching Factory Milk atau Teva Milk. Jadi tetap bersama kami di podcast Resona Saintek, karena dari kampus kita bisa memberi dampak bagi negeri. Nah, jadi sekali lagi selamat datang Bapak Direktur. Terima kasih sebelumnya sudah berkenan hadir di podcast Resona Saintek ini, terutamanya di episode pertama dan di sini sebagai pembuka nih Bapak. Mungkin boleh diceritakan bagaimana pandangan Bapak tentang peran perguruan tinggi, khususnya Politeknik Negeri Jember, dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Ya, baik. Terima kasih. Jadi di kesempatan yang baik ini, yang pertama tentunya saya harus mengapresiasi tim Resona Polije yang telah mendapatkan hibah dari Dirjen Saintek ya. Tema yang diangkat oleh tim Resona Polije yaitu Teva Polijesip berdampak, rakyat paham riset, menanam inovasi dan panen pangan. Ini saya kira luar biasa sekali ini. Lebih universal namun spesifik, mengangkat keunggulan spesifik dari Politeknik Negeri Jember sebagai kampus teaching factory. Nah, terkait dengan sejauh mana perguruan tinggi memberikan penguatan dan berkontribusi kepada ketahanan pangan, sehubungan dengan saya sebagai Direktur Polije, tentunya skop yang bisa kami sampaikan hanya pada sejauh mana Polije memberikan peran di dalam ikut berkontribusi untuk penguatan ketahanan pangan. Saya kira seluruh masyarakat Polije dan masyarakat luar khususnya sangat paham bahwa visi Polije ke depan, visi jangka panjangnya adalah menjadi perguruan tinggi vokasi yang berdaya saing internasional, unggul di bidang agroteknotropika. Nah, kalau sudah berbicara bidang agroteknotropika, maka otomatis dominasi kompetensinya adalah di bidang pertanian. Jadi agro itu bidang pertanian, tekno itu adalah mengcover jurusan-jurusan dari 9 jurusan yang secara tidak langsung itu memberikan penguatan di bidang pertanian. Ada 9 jurusan, 5 jurusan yang tidak secara langsung berkontribusi dalam penguatan bidang pertanian. Ada 4 jurusan yang langsung berkontribusi di bidang pertanian. Kalau sudah berbicara tropika itu masuk dalam skop area tropis. Sehingga kemudian kalau berbicara ketahanan pangan, mulai dari kesiapan pangan, rantai pasok, ketersediaan saprodi dan sebagainya, ini inovasinya dibangun dan diinovasi
dikaji lebih lanjut di 9 jurusan. 4 jurusan yang langsung di bidang pertanian dan 5 jurusan yang secara tidak langsung memberikan penguatan di bidang pertanian. Jadi kami memang concern di bidang ketahanan pangan di situ. Berarti secara tidak langsung seluruh jurusan di Politeknik Negeri Jember ini berperan jadi langsung ada ya, Bapak? 9 jurusan, ada 6 kampus, 1 kampus ada di Nusa Tenggara Timur, Nunjau di Pulau Saburai-Jua. Jadi kalau dari Nusa Tenggara Timur masih naik lagi Susi Air, isi sekitar 12 penumpang, 40 menit. Di sana ada bendera Politeknik Jember kampus 6. Kampus 2, 3, 4, dan 5 seluruhnya tersebar di Jawa Timur. Luar biasa sekali. Kalau Politeknik Negeri Jember. kita berbicara soal pangan ya Kak Enrico, Iya. Bapak, pastinya banyak orang berpikir kalau pangan itu identik dengan beras gitu Bapak, seperti Selalu yang dengan beras ya, iya, Kak, yang ya. disampaikan Bapak tadi kalau misalnya ke pertaniannya seperti itu nggih Bapak. Tapi kali ini kita fokus ke protein hewani Bapak. Oh, berarti lebih ke peternakan nih. Ya, lebih ke mengarah ke peternakan ya Bapak. Menurut Bapak sendiri, kenapa kok kita lebih mementingkan protein hewani tersebut dan bagaimana Poli J ikut menjawab tantangan pemenuhan kebutuhan tersebut? Iya, baik. Saya kira berbicara pangan itu ada 2 hal penting ya, pangan nabati dan pangan hewani. Dua-duanya memang sangat penting ya, dan dua-duanya juga dikaji, dibangun inovasinya, dibangun research, dan dibangun proses pembelajarannya. Nah, secara khusus kalau berbicara pangan hewani, karena di sana ada asam amino esensial yang dibutuhkan oleh tubuh dan mudah diserap oleh tubuh, dan kemudian asam amino tersebut yang akan membangun jaringan tubuh untuk kemudian dapat bergerak dan berfungsi sesuai dengan kapasitas masing-masing. Sehingga kemudian pangan hewani itu menjadi concern dalam rangka untuk dikaji, dibangun inovasinya. Di samping itu kebetulan juga di Politeknik Jember itu ada jurusan peternakan, baik itu yang mengkaji lebih lanjut terkait dengan pangan atau inovasi di bidang hewan ruminansia dan ataupun di unggas. Wah, berarti kalau berhubungan dengan protein hewani nih Bapak, kita juga tahu kan kalau Poli J sebenarnya punya banyak sekali teaching factory, atau yang kita ketahui sekarang adalah Teva Milk nih Bapak, yang menjadi salah satu kebanggaan kampus juga, Teva Milk. Dan mungkin bisa diceritakan sedikit apa itu Teva Milk dan bagaimana sebenarnya awal mula dari Teva Milk ini dikembangkan? Ya, jadi proses pembelajaran di perguruan tinggi vokasi itu tidak akan pernah lepas dari kesiapan sarana prasarana pendukung prakteknya. Karena kalau berbicara kembali, kalau kita berbicara pendidikan tinggi vokasi, hampir 80% adalah praktek. Jadi lebih banyak di kegiatan praktiknya daripada penguatan konsep teorinya. Nah, praktek yang cukup representatif, salah satu hal yang terpenting adalah kesiapan infrastruktur sarana prasarana pendukungnya. Di samping juga kehadiran industri yang kemudian juga melengkapi keberadaan sarana prasarana tersebut, sehingga kemudian adik-adik mahasiswa mendapatkan kompetensi yang dibutuhkan oleh institusi. Nah, sarana prasarana praktek tersebut, konsep yang dibangun oleh Poli J adalah menghadirkan industri di dalam kampus. Nah, definisi menghadirkan industri di dalam kampus itu mulai dari kapasitas produksinya, kemudian kultur budaya industrinya, standar proses produksinya itu setara dengan industri yang sebenarnya. Sehingga kemudian adik-adik mahasiswa pada saat praktek di Poli J, dia akan dihadapkan oleh kultur atau budaya industri dan proses produksinya juga berkapasitas berskala industri,
dan standar mutu proses produksinya juga berstandar mutu industri karena ada asistensi dari industri terkait. Sehingga kemudian ada tanggung jawab yang kuat menurut pemahaman kami kepada adik-adik mahasiswa untuk kemudian menyiapkan diri masuk dalam aktivitas kegiatan praktek seakan-akan adik-adik mahasiswa praktek di industri yang sebenarnya. Wah, luar biasa. Berarti memang tujuannya TEFA ini adalah mengajarkan atau mungkin sebagai sarana bagi mahasiswa untuk mempraktekkan langsung seperti di industri ya Bapak? Iya, jadi TEFA tersebut tidak hanya untuk adik-adik mahasiswa sebenarnya, karena untuk kegiatan research para dosen juga saya kira penting kiranya harus kita siapkan fasilitas teaching factory, sehingga dosen akan lebih banyak memperkaya inovasinya dari keberadaan TEFA yang ada. Sehingga kemudian TEFA tersebut akan terus dinamis. Melalui pendanaan dana BLU, kita siapkan di Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat untuk skema berbagai judul dengan jumlah judul yang sangat beragam dan banyak. Maka besar harapan kami melalui kebijakan institusi, riset-riset yang dilakukan oleh dosen itu lebih mengarah pada penguatan teaching factory di situ. Kemudian dari sisi proses pembelajaran, ada project based learning yang mana adik-adik mahasiswa dapat praktek mulai dari hulu sampai hilir dengan mengkolaborasikan, mengintegrasikan berbagai mata kuliah yang ada untuk kemudian menjadi satu kesatuan yang utuh yang pada akhirnya mulai dari analisa business plan, proses produksi, sampai kemudian menghasilkan produk dan menjual produk. Ini kemudian saya kira menjadi salah satu praktek yang cukup esensial bagi berbagai mata kuliah yang dikolaborasikan untuk hampir seluruh jurusan yang ada. Berarti dari akademik dan juga dari TEFA pun itu saling berkolaborasi gitu ya Bapak? Ya, jadi bisa antar mata kuliah, kemudian juga bisa antar prodi dalam jurusan, dan tidak menutup kemungkinan antar prodi, antar jurusan, yang kemudian dikolaborasikan dalam satu aktivitas kegiatan project based learning, di mana adik-adik mahasiswa dari berbagai mata kuliah dan atau dari berbagai prodi dalam satu jurusan dan atau dari berbagai prodi lintas jurusan bersama-sama untuk praktek dalam satu alur proses produksi di situ. Mungkin apa saja Bapak yang membedakan antara TEFA-MIK dengan kegiatan praktik biasa mahasiswa? Karena seperti TEFA ini kan bukan sekedar tempat belajar ya Bapak, tapi juga tempat produksi nyata seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi. Iya, jadi begini, ada salah satu laboratorium produksi ternak di jurusan peternakan ya. Di sana ada inovasi untuk membuat susu pasteurisasi. Ada inovasi untuk melatih adik-adik mahasiswa praktek proses produksi susu ultra high temperature atau UHT. Nah, seperti yang kita lihat ini adalah salah satu contoh produk-produk inovasi, tapi ini bukan dibangun oleh laboratorium di jurusan peternakan atau di laboratorium produksi ternak, bukan. Namun dari TEFA. Namun ya, ini adalah dari TEFA Milk. Nah, kalau dibangun inovasinya dari laboratorium, maka kapasitas produksi tidak sebesar apa yang ada di TEFA Milk. Karena memang di laboratorium itu hanya dibangun inovasinya. Pada saat formulanya dibentuk dengan berbagai treatment, kemudian diuji organoleptikan, dan pada akhirnya aseptabilitasnya, kemudian food safety-nya juga sudah masuk, dan pada akhirnya produk ini marketable, baru kemudian ini digeser ke teaching factory. Di teaching factory lah di sana concern di bidang peningkatan kapasitas produksi berskala pabrik, tahapan proses produksinya juga berstandar mutu pabrik,
dan adik-adik mahasiswa dilibatkan dalam kapasitas yang besar. Sehingga kemudian memang berbeda sangat signifikan antara praktek pasteurisasi susu di laboratorium dengan praktek pasteurisasi susu di teaching factory. Karena kalau yang di teaching factory milk itu sudah selesai inovasinya, tinggal scale up peningkatan kapasitas produksi dan frekuensi produksinya. Wah, luar biasa sekali Bapak. Jadi bagaimana Bapak peran Teva Milk ini dalam mendukung Tridharma di perguruan tinggi Polri? Ya, jadi begini, setiap proses produksi, khususnya Teva Milk, di mana bahan bakunya adalah susu segar, dan perlu juga harus kami sampaikan susu segarnya juga kita persiapkan dari raw material yang ada di internal Polri. Nah, ini tentunya tidak akan pernah selesai dalam membangun inovasi-inovasi. Beberapa inovasi, salah satunya mungkin dari flavor ya. Tidak harus kemudian flavornya coklat ya, atau vanilla, atau mungkin kemudian strawberry ya. Nah, inovasi-inovasi ini terus kemudian berkembang. Maka dari itu, pada saat inovasi di level embrio dilakukan di laboratorium, maka untuk scale up inovasi yang melibatkan dosen dalam rangka research, kegiatan penguatan gagasannya itu dibangun di Teva Milk, dengan harapan benar-benar riset tersebut acceptable dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan komersial. Karena begitu sudah masuk di Teva, di teaching factory, atau bahasa praktisnya adalah di pabrik, maka udah selesai dengan food safety-nya. Sehingga kemudian kalau ada treatment khusus yang dibangun oleh inovasi dosen yang berangkat dari hasil riset yang ada berskala pabrik, maka ini tentunya menjadi investasi yang kemudian bisa dinikmati di masyarakat. Sehingga kemudian peran dosen dalam rangka penguatan standarisasi mutu di teaching factory itu sangat esensial sekali bagi keberadaan teaching factory tersebut. Baik Bapak, kalau misalnya kita berbicara tentang kolaborasi ya Pak, antara mungkin dosen, mahasiswa maupun pihak luar, bagaimana Bapak, bagaimana kolaborasi tersebut bisa terlaksana di kegiatan Teva Milk sendiri? Iya, jadi contohnya yang di Teva Milk kita, di dalam pelaksanaan proses produksi, ini kan dalam waktu dekat ini ada Disnatalis Polri yang ke-37 ya. Ya, di 29 Oktober ya, insya Allah 1 minggu ke depan ya. Nah, kami ingin semua elemen sumber daya yang ada di Polri terlibat aktif untuk kemudian berkontribusi dalam rangka memeriahkan kegiatan Disnatalis. Salah satu yang patut kiranya juga harus dilibatkan kehadiran teaching factory yang kemudian produk Teva Milk ini nanti akan kita suguhkan di tanggal 2 ya, tanggal 29 itu puncak Disnatalisnya. Namun tanggal 2 pas hari Minggu kita bersama dengan seluruh keluarga besar Polri plus adik-adik mahasiswa kita jalan pagi olahraga ya, sembari menikmati visualisasi view Politeknik Negeri Jember dengan sepertiga dari luasan ini semuanya adalah ruang terbuka hijau dan sangat asri sekali, sambil olahraga supaya terbentuk kondisi badan yang sehat, dan pada akhirnya sampai di finish kita akan disuguhi produk-produk inovatif dari Teva-Teva yang ada di Polri. Nah, ada 2 Teva yang nanti akan kita suguhkan produk inovatifnya. Yang pertama adalah Teva yang cukup legendaris di Polri, yaitu Teva Bakery, dan yang kedua sebagai Teva yang hadir di beberapa dekade yang sekarang ini, yang baru-baru ini,
yaitu Teva Milk. Nanti juga kita suguhkan, ada lebih kurang sekitar 5.000 susu pasteurisasi dan susu UHT yang kemudian bisa dinikmati oleh seluruh keluarga besar Poliji yang bersama-sama melaksanakan kegiatan olahraga pagi. Waduh, jadi gak sabar nih ya Kak ya, sepertinya ya, ikut Sepertinya jalan asik sekali ya. santai besok ya. Ya, jadi besok rame, sembari kita berolahraga, sembari membangun silaturahimnya, juga kita bisa suguhkan produk-produk inovatif yang cukup legendaris. Yang pertama adalah produk dari bakery, yang kedua produk baru Teva yang lahir baru saja ini, yaitu Teva Milk. Waduh, berarti nanti akan ada banyak rasa-rasa varian seperti ini ya Bapak? Iya, nanti ya kita semuanya dapat menikmati sesuai dengan selera kita. Apakah ada yang suka dengan flavor coklat atau vanilla dan ataupun strawberry di sini ya. Luar biasa sekali. Waduh, luar biasa. Saking luar biasanya nih ya Kak, Bapak. Kami melihat di media sosial ya, terutamanya di Instagram maupun TikTok dari Politeknik Negeri Jember sendiri, kami cukup banyak nih melihat kunjungan dari pihak eksternal, terutamanya ke Teva Milk. Apakah hal ini menjadi bentuk pengakuan atas potensi besar yang dimiliki Teva Milk? Dan seperti apa kira-kira mungkin bentuk kerjasama yang sudah atau akan dijalankan? Iya, jadi baik, terima kasih Mas Enrico. Jadi seiring dengan info yang banyak disampaikan oleh tim humas kami kepada seluruh masyarakat, karena eksistensi humas bagi kami sangat berperan penting untuk menyuarakan kompetensi-kompetensi dan berbagai keunggulan yang ada di Poliji kepada seluruh masyarakat dimanapun berada. Nah, di kesempatan yang baik ini, begitu hadirnya Teva Milk dan kemudian diinfokan di seluruh masyarakat, beberapa setelah informasi itu berkembang, banyak sekali industri yang hadir di Poliji, termasuk dari, kalau boleh disebutkan ya, yang pertama adalah Greenfield ya, PT Greenfield juga hadir. Saya kira kita juga semuanya tahu susu produk dari Greenfield ya. Kemudian dari perusahaan bidang pertanian berskala nasional seperti Mitra Tani 27 yang bergerak di dominasi bidang komoditas kedelai. Mereka juga ingin mencoba dan menggagas inovasi baru di susu kedelai. Namun mereka masih belum mempunyai beberapa peralatan dan pabrik di pengolahan susu. Nah, kolaborasi ini yang akan segera dibangun karena sudah ada berbagai kunjungan dari Mitra Tani 27. Kemudian juga dari beberapa koperasi susu di Blitar juga sudah hadir. Mereka juga ingin join dengan ingin menghasilkan produk-produk susu kemasan versi komoditas dan skema kemasan sesuai dengan keinginan dari masing-masing koperasi itu. Mereka ingin menitipkan peralatannya, kemudian kita join proses produksinya dan untuk kepentingan bersama-sama. Kehadiran para industri itu saya kira juga merupakan bentuk pengakuan bahwasanya Teva Milk Poliji memang benar-benar cukup representatif. Saya kira itu. Luar biasa sekali ya Pak, berarti untuk Teva-Teva di Politeknik Negeri Jember ini memang perkembangannya cukup pesat sekali. Kira-kira untuk kedepannya Bapak, bagaimana perkembangan dari Teva Milk sendiri? Baik. Jadi begini, kapasitas produksi intake sekarang itu lebih kurang sekitar 2000 liter ya. Kalau kita perhatikan produk hasil dari Teva Milk, salah satunya ini rasa vanila, kemudian ada rasa strawberry dan rasa coklat. Ini rata-rata volume botolnya kan 200 cc. Nah, 2000 liter untuk bisa menjadi 200 cc itu lebih kurang sekitar 10.000 botol per satu kali proses produksi. Nah, seiring dengan akseptabilitasnya produk-produk inovatif Poliji yang dihasilkan dari berbagai Teva, salah satunya
ada potensi besar untuk Tevamilk ini kemudian dapat dinikmati dan produknya marketable ke depan, maka harus ada beberapa skema pengembangan ke depan. Nah, dengan kapasitas 2000 liter untuk intake susu segarnya, kami terus terang memang masih belum mampu menyiapkan keberadaan susu segarnya. Kami hanya mempunyai sekitar 40 sapi perah yang siap perah, dan 40 sapi perah tidak akan pernah bisa menghasilkan 2000 liter sebagai suplai bahan baku untuk menghasilkan 10.000 botol susu pasteurisasi. Maka dari itu ke depan patut kiranya kita akan berpikir tidak menutup kemungkinan ini kita bisa kembangkan melalui program kemitraan. Jadi program kemitraan itu adalah melibatkan masyarakat, kemudian masyarakat mendapatkan bantuan kredit, apakah dari perbankan atau dari institusi polisi sendiri, kemudian mereka dititipin sapi, dan kemudian hasil sapi perah tersebut kemudian diterima, disetor di polisi, sehingga kemudian polisi juga ringan dari sisi pemeliharanya, namun petani, peternak mendapatkan manfaat dari pemeliharaan sapi perah tersebut. Jadi ada kolaborasi dan sekaligus pemberdayaan masyarakat di situ. Tentunya nanti akan ada inovasi ya Pak, ataupun mungkin produk Ya, baru dari itu Tevamilk. bagi saya banyak hal yang saya kira bisa disebut ya di sana ya, mulai dari pemberdayaan masyarakat, kemudian inovasi baru bagi masyarakat, karena ini ada knowledge yang kemudian bisa kita sentuhkan kepada masyarakat tentang teknologi pemerahan sapi dengan kualitas sesuai dengan standar yang kita tetapkan. Ada peran kehadiran SDM dari jurusan peternakan melalui program pengabdian masyarakat. Kembali tadi peran Tevamilk terkait dengan Tridharma itu tadi di Dharma yang ketiga, yaitu pengabdian masyarakat. Jadi mereka bisa hadir, memberikan sosialisasi, diterima di masyarakat peternak sapi perah, dan kemudian dilakukan proses pemerahan, hasil produksinya disetor kepada polisi. Ini mimpi kami ke depan begitu, untuk dalam rangka mensuplai lebih kurang 2000 liter susu per satu kali proses produksi. Sangat luar biasa ya. Berarti tadi kesimpulannya sedikit nih Kak ya. Berarti Tevamilk nantinya akan ada semakin banyak produk dan semakin banyak jumlahnya dalam tentunya dalam produksinya ya Bapak. Betul. Jadi paling tidak ini ada 3 skema produk ya, sesuai dengan masa expirednya, masa simpannya. Yang pertama adalah produk susu pasteurisasi dengan pemanasan 85 derajat Celcius, masa simpan lebih kurang 10-15 hari, harus dikondisikan dalam kondisi dingin, mulai dari keluar dalam proses produksi sampai kepada customer, harus dijaga kondisi dinginnya. Yang kedua adalah susu retox, jadi hasil produksi susunya kemudian dipanaskan lagi dalam satu pemanasan bertekanan. Nah, masa simpannya bisa 1 tahun dan bisa disimpan di suhu kamar. Kemudian ada yang ketiga, yaitu sistem pemanasan cepat atau susu HT. Nah, pada saat proses produksi susu HT, maka susu tersebut tanpa pemanasan dalam waktu yang cukup lama, dalam satu pemanasan bertekanan, namun dengan pemanasannya cepat dengan suhu yang tinggi, maka susu tersebut yang di dalam botol UHT itu sudah bisa disimpan dalam suhu kamar dalam kurun waktu lebih kurang 1 tahun. Jadi insya Allah ada 3 skema ke depan yang nanti kita akan bisa siapkan. Luar biasa nih Bapak. Nah, yang terakhir nih Bapak. Ya. Pesan apa yang ingin Bapak sampaikan, terutamanya kepada mahasiswa dan Civitas Akademika Poli J, agar kita semua itu dapat berperan dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional? Ya, baik. Ya, kepada seluruh keluarga besar Poli J, dosen dan mahasiswa khususnya, dan tentunya unit-unit layanan di luar dosen dan mahasiswa, dan saya kira ini juga baik untuk masyarakat. Bangsa Indonesia ini
sampai saat sekarang insya Allah tidak akan pernah bergeser sebagai bangsa agraris lah. 80% di bidang pertanian usahanya ya. Jangan pernah malu dan jangan pernah lelah terus mengembangkan inovasi-inovasi di bidang pertanian. Kalau kemudian ingin concern di bidang pertanian, lebih ingin mendalami secara ilmiah dan saintifik di bidang pertanian, studilah di Politeknik Negeri Jember. Kami akan persiapkan dengan sebaik-baiknya. Luar biasa sekali, seru sekali ya obrolan kita pada sore hari ini. Dan kita sudah berbicara juga mengenai Tefamik sendiri, mulai dari Resonat Saintek sendiri juga ya Kak Enrico, Sampai Bapak. ketahanan pangan nasional juga ya Kak ya. Dan ini sepertinya agak sedikit linear dengan program studinya Kak Risma. Benar sekali Bapak. Kebetulan saya juga dari Gizi Klinik yang pastinya juga mengenai pangan. Jadi kalau berbicara jurusan kesehatan, ada 3 program studi: sarjana terapan gizi klinik, sarjana terapan promosi kesehatan, sarjana terapan rekam medis. Nah, secara khusus karena Mbak Risma dari gizi klinik, ini adalah salah satu produk yang kemudian bisa dikaji lebih lanjut sebelum dilepas di pasar. Karena produk seperti ini masih belum siap dilepas di pasar, karena belum ada asesmen angka kecukupan gizinya. Nah, disinilah program studi gizi klinik punya peran penting di situ. Di samping perlu harus juga disiapkan sertifikasi halalnya, kemudian atribut-atribut yang lain, sehingga kemudian produk ini mendapatkan pelindungan produk yang kemudian siap dikomersialisasikan. Itu. Terima kasih banyak ya kami sampaikan kepada Bapak Direktur Politeknik Negeri Sama-sama. Jember atas inspirasi, pesan, dan cerita luar biasanya. Dan tentu saja terima kasih juga untuk Sobat Saintek dan Sobat Polij yang sudah mendengarkan pembicaraan kami mulai awal sampai akhir. Semoga dari perbincangan kali ini kita semua semakin semangat untuk berinovasi, berkontribusi, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat lewat sains dan teknologi. Terus ikuti episode-episode menarik lainnya di podcast Resona Saintek karena masih banyak kisah inspiratif dari insan kampus di seluruh Indonesia. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam Saintek. Saintek. Polij, kampus berdampak. Polij, sip.